أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ayuhat talibat rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa bersua kembali melalui pembelajaran secara online ini. Dan ini adalah memasuki sesi yang ke-25. Nah, ayuhat talibat rahimani wa rahimakunallah. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'ah. Taib ayuhat talibat rahimani wa rahimakunallah. Iftahna as-safha hadhihi as-sabi'ah ba'da 60. Thumma sanwasil insyaallah fi hadhihi al-muhadharah. Insyaallah sa'ulqi ilaikunna an haditsaini. Al-hadits tsalis wa salasun wa rabi' wa salasun. Naam, taib al-hadits tsalis wa salasun an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, kuntu aghsilu al-janabata min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mencuci janabah atau bekas air mani dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa yakhruju ila sholati, maka beliau keluar menuju salat. Wa inna buqa'al ma'i fi thawbihi, dalam keadaan apa? Bercak air masih ada di bajunya. Rawal Bukhari. Wa fil lafzi Muslimin, dan di lafaz Muslim, laqad kuntu afruquhu min thawbi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalliya fihi. Dan aku telah benar-benar menggaruknya atau mengeriknya dari baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu kerikan, dan beliau salat di dalamnya atau salat dengan baju tersebut. Rawahu Muslim. Al-makna al-jimali tadhkuru Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menyebutkan annahu kana yusibu thawba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-maniyyu minal janabah. Bahwasanya telah menimpa pada baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mani karena sebab janabah. Fataratan yakunu radban, dan kadang-kalanya air mani itu basah. Fatansiluhu min thawbi bil ma'i, maka beliau mencucinya dari baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan air. Fa yakhruju ila sholati wal ma'u lam yajif min ath-thawb, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju salat sedangkan air belum kering dari bajunya. Wa taratan ukhra yakunu al-maniyyu yabisan, dan di kesempatan lain mani itu sudah kering. Wa hina idzin tufriquhu min thawbihi farkan fayusalli fihi. Maka kalau kering, beliau Aisyah radhiyallahu anha ini menggaruknya dari baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu kerikan, dan beliau sallallahu alaihi wasallam ini salat di dalamnya. Ikhtilaful ulama, ya. Ikhtilaful ulama fi najasatil mani. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah kenajisan mani. Fadhahaba al-Hanafiyah wal Malikiyah ila najasatihi. Al-Hanafiyah dan Malikiyah itu berpendapat tentang
najisnya. Mustadillina bi ahadithi ghuslihi min saubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdalil dengan hadis-hadis tentang mencucinya, ya, atau pencuciannya dari baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minha hadzal hadis alladzi ma'ana. Dan salah satunya adalah hadis ini yang sedang bersama kita ini. وذهب الشافعي وأحمد وأهل الحديث وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من المحققين إلى طهارته. Adapun Syafi'i, Ahmad, kemudian Ahlul Hadis, Ibnu Hazm, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan selainnya dari para ulama muhakkik berpendapat pada kesucian mani, ya. Mustadillina bi adilatin kasiratin minha ma yati. Yang mana mereka berdalil dengan dalil-dalil yang banyak, salah satunya adalah sebagai berikut. Al-awwal sihhatu ahadithi farqi Aisyah al-maniyya min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kana yabisan bi dhufriha. Yaitu sahihnya hadis-hadis tentang mengerik, ya, kerikan atau garukan Aisyah terhadap mani dari baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kering dengan kukunya. Walau kana najisan lama kafa illal ma kasairin najasan. Maka apabila itu najis maka tidaklah cukup kecuali dengan air sebagaimana najis-najis yang lain. Tsumma asani annal maniyya huwa aslul insan wa ma'dunuhu. Bahwasannya mani itu adalah asal manusia dan juga air kalau ini air mineralnya, ya istilahnya asal manusia, ya, karena manusia semua berasal dari air mani. Fala yanbaghi ayyakuna asluhu najisan khabisan. Maka tidak layak bahasanya asal manusia itu najis dan kotor. Wallahu karamahu wa tahharahu. Sedangkan Allah itu telah memuliakannya dan mensucikannya. As-salis lam ya'murun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ghuslihi wa taharrus minhu kal baul. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan untuk mencucinya dan tidak memerintahkan untuk berjaga diri dari mani itu sebagaimana air kencing, ya, berbeda dengan air kencing yang kita diperintahkan untuk menjauhinya atau menjaga diri dari percikan air kencing. Tsumma rabi ajabu an ahaditsi ghuslihi bi anna al-ghusla la yadullu ala an-najasah. Kemudian para ulama yang mensucikan mani, menganggap suci mani, itu menjawab tentang hadis-hadis yang menjelaskan tentang dicucinya pakaian yang terkena mani itu. Bahwasanya pencucian itu tidak menunjukkan kenajisan. Kama anna ghuslal mukhati wa nahwi. Sebagaimana kalau kita mencuci air ingus dan selainnya, ya, karena ingus itu tidak najis, tetapi kalau mengenai baju dan selainnya pasti kita merasa itu layak untuk dicuci. Ya, la yadullu ala najasati, dan itu tidak menunjukkan kenajisannya. Wan nadhafatu minan najasat wal mustaqdhirati matlubatan syar'an. Dan kebersihan dari najis dan juga hal-hal yang dianggap kotor itu adalah sesuatu yang diminta secara syar'i. Fa kaifa la yuqirru ghusluhu sallallahu alaihi wasallam? Maka bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyetujui untuk mencucinya, ya, karena tentu dengan dicuci itu lebih bagus, lebih bersih, ya. Tsumma ma yukhadhu minal hadis. Faedah dari hadis ini adalah al-awwal taharatul mani. Sucinya air mani, wa adamu wujubi ghuslihi minal badan wasthiyab wa ghairiha. Dan tidak ada kewajiban untuk mencucinya dari badan dan pakaian dan selainnya.
Tsumma asani istihbabu izalatihi 'anis saubi wal badan. Fayusalu rabban wa yufraqu yabisan. Disukainya untuk menghilangkan dari pakaian dan juga badan dengan dicuci ketika basah dan dikerik atau digaruk ketika kering. Baik, al-hadisur rabi' wa salasun, hadis yang ke-34 ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma jahadaha wajaba al-ghuslu." Dan apabila salah seorang itu duduk di antara cabang ya, di antara 4 cabang badannya ya, kemudian bersungguh-sungguh terhadapnya, maka wajib untuk mandi ya. Ya ini Afan ini pakai bahasa kiasan dan insyaallah ya banyak yang sudah paham. Adapun yang belum paham insyaallah nanti paham. Wa fil lafdzi li Muslim, dan di lafaz Muslim, wa illam yunzil, walaupun tidak mengeluarkan ya, tidak mengeluarkan air mani. Rawal Bukhari wa Muslim. Gharibul hadis ya. Al-awwal syu'abuha al-arba' ya. Cabang 4 cabang badannya ya. Yuridu bidzalika yadaiha wa rijlaiha. Ya, ini adalah kedua tangannya dan kedua kakinya. Wa huwa kinayatun 'anil jima'. Ini adalah bahasa kiasan ya. Bahasa kiasan. Insyaallah kalian ya paham. Ya, kalau belum paham insyaallah nanti paham. Summa asani summa jahadaha. Nah, jahadaha juhud ya, bersungguh-sungguh. Ya, ini juga bahasa kiasan ya. Wa huwa kinayatun 'anil ilaj. Kiasan dari al-ilaj. Al-ilaj bermakna al-idkhal ya. Al-ma'na al-ijmali, yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ma'nahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, idza jalasa ar-rajulu baina syu'abi al-mar'ah al-arba', duduk di antara 4 cabangnya perempuan, allai minhunna ya, allai hunna al-yadan wa rijlan, yang mana itu adalah kedua tangan dan kedua kaki. Tsumma aula dzakarahu fi farjil mar'ah. Tsumma adkhala dzakarahu fi farjil mar'ah. Ya, insyaallah kalian bisa memahami ini ya. Karena mohon maaf karena berhusnudzon kalian bisa memahaminya sendiri. Faqad wajaba alaihima al-ghuslu minal janabah. Maka wajib bagi keduanya untuk mandi dari sebab janabah. Wa illam yakhsul inzala maniyin, walaupun tidak sampai mengeluarkan air mani. Li'anna al-ilaja wahdahu ahadu mujibatil ghusli. Karena ilaj atau idkhal itu sendiri merupakan salah satu hal yang mewajibkan mandi. Ma yukhadhu minal hadis, faedah hadis ini, al-awwal wujubul ghusli min ilaji dzakari fil farji. Wajibnya mandi karena sebab apa? Idkhalul dzakar fil farji. Wa illam yahdus inzal, walaupun tidak keluar ya, air maninya. Tsumma asani yakunu hadzal hadis nasikhan li hadisi Abi Sa'id radhiyallahu anhu, innal ma'a minal ma'. Dan ini menjadi hadis yang menghapus hadis dari Abu Sa'id yang mana bunyinya innamal ma'a minal ma'. Nah, sesungguhnya air itu dari air ya. Al-mafhumu minhu, yang dipahami dari itu adalah bitariqil hasr ya, annahu la ghusla illa min inzalil mani. Maksudnya tidak ada mandi kecuali dari keluarnya air mani. Taib ayuhat talibat rahimani wa rahimakunallah. Demikianlah sesi yang ke-25 ini, hadis tentang hadis yang ke-33 dan 34.
Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.